Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, kali ini kita ajak untuk sahabat botanikal untuk mengunjungi lahan kita yang sudah kita tanam dengan beberapa varietas seperti varietas kayak tanbik, terus ada juga kayangan dan juga yang apukat jenis lain-lainnya. Nah, ini adalah lokasi Gamal Parimono, yang mana lokasinya ini adalah area persawahan, tapi kita bisa keringkan lokasinya ya, karena memang sangat mudah untuk mengeringkan yang lokasi untuk area persawahan ini, tinggal dibuang aja untuk jalur airnya. Nah, ini ada kita tanam dengan varietas-varietas seperti halnya jeruk ya. Jeruknya itu varietasnya adalah gergah lembong sama santang madu juga ada. Nah, kita siam madu. Nah, ini kita tanam dengan jarak kisaran 3 kali 4,5 meter ya, untuk yang jeruk ke jarak jeruk antara jeruk dan jeruk ya. Sedangkan kalau misalnya untuk yang apukat kayak gimana? Untuk apukat kita tanam dengan jarak kisaran 9 meter ya, 9 meter kali 9 meter. Bisa dilihat untuk sahabat botanikal. Nah, kenapa kok tidak 2,5 meter? Kalau 2,5 meter ternyata terlalu rimbun ya. Kita bisa saksikan nanti untuk penanaman gergah lembong ya. Karena dulu kita tidak mengarahnya ke wisata, kita mengarahnya ke produktivitas. Kalau produktivitas 2,5 meter dulu pernah ya yang ada di sini. Nah, kita kan tidak bisa mencabut ya, jadi kita biarin saja, kita mengulang untuk lahan yang masih longgar ya, senggang lah, masih nganggur. Nah, kita tanami dengan jenis apukat dan jeruk. Ini bersama Bapak Haji Badarudin ya. Bapak Haji Badarudin ini sebagai pemilik lahan. Untuk jenisnya apa aja Pak yang di sini untuk tanaman apukatnya? Ya, ini Wiki, itu Orbito, itu kayangan, dan itu tadi ada Red Vietnam, ada B1, B10, B7 ada. Cuman 8 varian. Kalau yang udah ada sejak dulu itu 3 tahun tapi belum gede itu Yamagata. Oh, masih ada Yamagata. Ya. Nah, ini lokasinya itu di pinggiran ya. Memang ini kan kebun botanikal sahabat tani yang kebun vitamin C. Nah, terus kita tanami yang ada di luar sini dengan tanaman-tanaman seperti halnya apukat-apukat yang ada di sini ya. Ya 8 varian ya. Yang di sini 8 varian. Tapi ada juga jeruk ya. Jeruk gergah lembong sama apa ini? Santang madu ya, santang madu, jeruk gergah lembong sama santang madu. Siam madu juga ada. Nah, kita memang bervarian ya. Nah, untuk jarak tanamnya bisa dilihat di sana itu adalah apukat, yang ini apukat, dan jaraknya yang ke apukat yang ini kisaran 9 meter ya. Jadi jarak tanam 9 meter. Kenapa kok tidak kita tanami dengan apukat yang varietas yang lain dan juga blek itu, maksudnya semuanya kita tanam apukat, karena kita tidak mau meninggalkan yang namanya tanaman yang sudah berproduksi, yang sudah tahu hasilnya ya. Jadi tidak meninggalkan karena memang sudah memberi makan kita kan gitu, jadi kita tidak tinggalkan. Nah, ini salah satunya apukat kayangan yang kita tanam di MDPL 200 ya, di lokasi Gamal Parimono. Dan juga ada lagi yang lainnya. Nah, untuk cuacanya masih cukup panas ya. Nah, ini kita mau tanami, sudah tanami dengan masih ada jagung juga. Nah, jagung kita mau tanami juga, jagung manis, karena memang perawatannya tidak terlalu sulit. Nah, untuk sahabat botanikal, kita mau menunjukkan untuk yang namanya jeruk gergah lembong ya. Jadi tahulah untuk jeruk gergah lembong itu kayak gimana. Sedangkan kalau jeruk gergah lembong itu biasanya kita tanam dan memang sudah berproduksi sangat bagus sekali. Jadi untuk sahabat botanikal bisa jadi contoh juga ya, kalau misalnya mau menanam jeruk dengan varietas-varietas seperti jeruk gergah lembong ya. Nah, untuk sahabat botanikal bisa dilihat bahwasanya kalau jeruk gergah lembong lumayan untuk produktivitasnya itu ginjal sekali ya. Nah, ini sampai dikasih sangga, karena kan kalau nggak dikasih sangga bisa patah untuk tangkainya. Nah, ya kayak gini.
ya. Dan juga ada jeruk-jeruk yang lainnya ya, tidak hanya satu ini ya. Kita langsung jalan saja biar percaya ya, tidak hanya satu pohon melainkan banyak pohon. Nah langsung saja dilihat bisa. Nah, ini kalau yang ini kecilan, ini susulan, jadi belum berproduksi bagus. Nah ini sudah ya, yang ini sudah mulai belajar berbunga ataupun berbuah ya. Jadi ini hanya susulan. Yang ini yang sudah jadi. Ini untuk pohonnya sudah kisaran ke 4 tahun ya. 4 tahun udah berbuah, sering berbuah. Nah, jadi sudah bisa diperlihatkan, tapi ini belum matang ya untuk sahabat botanikal. Kalau sudah matang itu biasanya menguning ya. Karena ya kayak menguning seperti ini, tapi agak total, bahkan sampai rada orange ya. Nah, ada lagi yang jeruk gergah lembong, jadi bisa dilihat ya, produktivitas sangat bagus sekali. Nah seperti ini. Nah ini sudah berjalan ke 4 tahun. Jadi untuk sahabat botanikal yang menginginkan jeruk gergah lembong pun kita punya bibitnya, silahkan di order ya. Kalau di sini kita tidak hanya menggunakan jeruk gergah lembong sebagai pendapatan ya, melainkan juga jeruk seperti ini, pecel ya, untuk pecel lele ya, pecel. Dan juga ada jeruk-jeruk yang lainnya, karena memang ini khusus jeruk ya, namanya juga wisata vitamin C kan ya gitu. Jadi yang ditanam adalah jeruk, tapi juga kita mengembangkan yang namanya apukat. Kita mau mencoba untuk sahabat botanikal, kita tanam apukat di area persawahan, tapi dengan cara yaitu kalau misalnya air datang, airnya itu dengan syarat mudah untuk keluar dari lahan kita. Nah seperti itu. Jadi untuk irigasinya itu mudah untuk membuang airnya, tidak terlalu too much dalam airnya datang ke lahan kita. Oke, nah sahabat botanikal, kenapa kita menggunakan sistem tumpang sari, tidak kita tanam dengan apukat semuanya mungkin, ataupun dengan jeruk semuanya mungkin. Nah karena kita menggunakan sistem tumpang sari itu untuk mendongkrak yang namanya pendapatan. Jadi tidak hanya kita fokus dari apukat saja, melainkan kita juga fokus ke yang namanya jeruk ya, jeruk gergah lembong ataupun jeruk kerposium ataupun dan lain-lain, masih banyak lagi, kisaran 12 bibit, 12 jenis ya, 12 jenis dari ini jeruk ya, kita tanam di sini. Fungsinya yaitu mendongkrak, mengetahui yang namanya mangsa pasar, dikarenakan kalau misalnya kita hanya mengandalkan satu jenis mungkin apukat saja ya, tapi kan apukat itu kan jaraknya ya intinya itu minimum itu yang ideal ya, kita bilang yang ideal, karena ada yang jaraknya 5 x 5 meter, tapi kita tidak, itu tergantung sahabat botanikal mau 5 x 5 meter silahkan, ataupun 4 x 4 meter silahkan, atau 2 x 2 meter juga silahkan. Nah, itu tergantung sahabat botanikal. Yang jelas kalau yang kita pelajari yang namanya apukat, jarak yang namanya ideal itu 6 x 6 meter. Nah 6 x 6 meter itu kita bisa tanami yang namanya seperti halnya jeruk, seperti halnya tanaman-tanaman kayak jagung dan lain-lain. Fungsinya apa? Untuk mendongkrak yang namanya pendapatan sahabat botanikal. Jadi tidak lahannya itu tidak nganggur, terus kita itu dari segi hitung-hitungan itu tidak rugi. Mungkin kalau kita tanam apukat berbuah memang tidak rugi, tapi kan menunggunya itu kisaran 3 tahun. Ada yang 2,5 tahun memang berbunga ataupun berbuah. Ada yang kita tanam di lahan bebas cuma 1 tahun itu sudah berbuah. Tapi kan kita kan tidak tahu yang namanya kedepannya kayak gimana, apakah manis atau tidak. Yang jelas kita kan cuman usahanya, oh kita mempunyai pendapatan tambahan untuk tidak selain apukat, melainkan juga ada jeruk, ada kayak ibaratnya jagung ataupun nanas ya. Kita pernah share untuk nanas, kita bisa tanam di bawah pohon apukat, bahkan tidak kesinaran matahari pun bisa berbuah. Nah seperti itu, jadi bisa berbuah, bisa menghasilkan yang namanya pendapatan tambahan juga yang namanya nanas. Nah seperti itu. Nah jikalau untuk sahabat botanikal menginginkan yang namanya bibit, kita juga jualan. Aslinya kan kita kan petani, tapi kita merembet ke dunia pembibitan dikarenakan sudah tahu hasilnya. Kalau sudah tahu hasilnya seperti apa, seperti halnya santang madu ataupun jeruk-jeruk yang lainnya. Nah ini kan cuman krosim biasa, nah kita tanam juga. Nah bibitnya pun ada gitu, bahkan gergah lembong pun ada. Kalau misalnya pesan di luar
juga silahkan, tapi juga sulit juga kalau varietas-varietas seperti gergah lembong ini kan memang baru dikembangkan ya. Nah seperti ini sahabat botanikal yang sudah matang ya, yang sudah matang itu mungkin tak kasih video yang lain. Yang sudah matang itu pasti berwarna orange ya, jadi memang sangat menarik sekali untuk dilihat. Juga pertama kali berbuah itu tidak menarik, tapi kelanjutannya itu akan manis ya. Jikalau sahabat botanikal ini menginginkan bibit yang namanya jeruk gergah lembong ataupun apukat jenis apapun ya, ditanyakan dulu aja misalnya ketersediaan barang atau tidak. Nah, ini kontak kami yang ada di sini, Mbak Irva itu kakak saya, silahkan kontak saja, ataupun botanikal ya, nanti teman saya akan mengarahkan ya, seperti itu. Nah ini jeruk gergah lembong ataupun jeruk-jeruk yang lainnya. Nah apukat juga ada, durian juga ada, asli dari petani yang merembet ke pembibitan dikarenakan memang tahu hasilnya. Nah seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal.